ketika ditanya, apakah semua dosa diampunkan Allah? Jawabannya, iya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Kalau ada orang nanya, apakah dosa syirik diampunkan Allah? Tidak. Kenapa tidak? Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Saya mau tanya, Bapak Ibu, tapi jawab jujur ya. Umar bin Khattab, dari dia lahir sampai meninggal. Ulang, dari dia lahir sampai meninggal. Pernah nggak menyembah berhala? Umar bin Khattab. Pernah atau tidak? Pernah. Tapi kata Nabi, dia adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanda apa yang dia lakukan di masa lampau. Ketika masuk Islam, ketika bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa syirik diampunkan Allah bagi orang yang dia kehendaki. Misal, dulu ibu jualan. Karena takut jualan tidak laku, orang memakai penglaris itu syirik atau tidak? Kalau andai kan tak diampuni Allah sampai kapanpun, bagaimana dengan dosa orang yang di masa lampau? Atau mungkin ketika cucunya lahir, takut dia kena palasia. Terserah lah ya. Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Jadi bagaimana pandangan agama? Kalau ada orang pakai jimat, Bapak Ibu, seolah-olah dia mengatakan, Allah tidak sanggup menjaga saya tanpa bantuan jimat ini. Karena ada bantuan jimat inilah, maka Allah sanggup menjaga saya. Itu seolah-olah dia ngomong begitu. Bagi orang-orang yang masih memakai bahwa benda ini mendatangkan ini, benda ini mendatangkan ini. Tahukah kita? Kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa besar. Apa dosa besar yang pertama disebut? Asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke laptop. Apakah dosa syirik ada harapan diampunkan Allah? Ada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang taubatan nasuha. Ini poin ketiga. Keempat. Sebelum masuk yang keempat, kuis lagi. Adik-adik, coba sebutkan 7 presiden Indonesia. Maju. Bisa? Apa yang mudah ya? Yang agama. Coba sebutkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya bisa juga. Masuk sini. Al-Baqarah 184 sekarang. 183. Coba. Nama. Coba. Al-Baqarah 183. Pakai tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Engkau balik wabil akhirati hum yuqinun. Salah itu. Ulang dulu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang diwajibkan sebagaimana diwajibkan. Oke, dapat juga. Besok apa artinya ya? Nanti mana tahu jadi ustadz bisa diterjemahkan tuh. Mantap. Mancing mania. Mantap. Oke, poin keempat. Sebelum kita jeda. Kapan pintu taubat tertutup, Pak Ustadz? Kalau disebut pintu taubat terbuka dan tertutup, masanya di antara kita sama atau beda? Lah, pintu taubat saya, pintu taubat Bapak Ibu, terbuka dan tertutupnya sama atau beda? Beda. Ada yang masih terbuka, ada yang udah tertutup. Ada yang masih tertutup, ada orang masih terbuka. Kita tengok ayatnya.
Kapan pintu taubat itu tertutup? Satu, Al-Munafikun surat 63 ayat ke-10. Wa anfiku, berinfaklah, mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan berucap, ya Allah, berikan kami waktu, kesempatan untuk kembali ke dunia walau hanya sebentar. Fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Orang ngomong begitu di mana? Ulang dulu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia walau hanya sebentar saja. Kami akan bersedekah, kami akan beramal soleh. Orang ngomong begitu di mana? Bukan dikubur, pakaian juga nggak apa-apa, kuburan. Maksudnya sebelum sampai ke kubur, taubat masih ada harapan diterima Allah. Kalau sudah sampai, pintu taubat close the door, pintu taubat tertutup. Makanya doa tentang taubat itu sebelum meninggal kita minta. Mana dia doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan, tambahi ilmu kami, wa barakatan, ya Allah berkahi rezeki kami, wa taubatan, berikan kami kesempatan taubat sebelum, karena kalau sudah meninggal pintu taubat sudah tertutup. Menangis darah setiap hari tak berguna, istighfar 2000 kali per jam tak ada makna. Kenapa? Pintu tertutup. Analoginya begini, tim saya, tim A, berlawanan dengan tim B. Dah, A dan tim B. Ketika main, rupanya skor terakhir 2-1. Yang menang tim B 2, tim A 1. Prit. Kemudian bola yang dipegang wasit saya ambil. Saya golkan 20 gol ke gawang tim A. Skornya berapa? 21-2 atau tetap 2-1? Kenapa? Begitulah taubat tadi. Tak ada makna beristighfar berapa lama. Sama dengan orang udah habis permainan, menggolkan ke gawang lawan. Apa gunanya? Ini analogi doang ya Bapak Ibu, bahwa gol itu tak dihitung. Kenapa? Waktu sudah habis. Istighfar ketika udah meninggal tak ada makna. Kenapa? Dia meninggal dunia. Kapan lagi tertutup? Ada ayatnya lagi, As-Sajadah. Di sini hari Jumat pagi ada As-Sajadah. Surat 32 ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah mengerikannya ketika engkau menengok orang-orang yang durhaka tertunduk di hadapan Allah. Orang yang tertunduk biasanya orang yang bersalah atau berprestasi. Kalau ada polisi menangkap maling, itu konferensi pers ya, baju-baju kuning itu tersangkanya itu menunduk atau mendongak? Biasanya menunduk misalnya itu. Tapi kalau dapat piala, menunduk atau mendongak? Dongak lah, masa. Tak ada orang menerima piala gini. Contoh, itu berprestasi. Tapi kalau maling ketahuan di tempat kita, udah, salam olahraga masa setengah jam, digebukin masa setengah jam. Datang polisi. Ketika ditelepon, Pak polisi datang membawa tersangka dari itu. Waktu pencuri maling ini dibawa sama polisi, menunduk atau mendongak? Kenapa menunduk? Apa yang dimalukan? Udah nampak semua orang itu digebukin. Takut ditambah kan? Maka dia menunduk. Tidak ada orang maling pas dibawa polisi langsung nantangin. Apalah. Itu nggak ada. Jadi orang yang tertunduk di ayat ini orang yang kufur, orang yang banyak dosa, orang yang ingkar kepada Allah. Apa kata dia? Rabbana, ya Tuhan kami. Abasarna, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Orang ngomong begini di mana? Neraka, kubur-kubur lagi.
Karena dia bilang, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat langsung neraka itu. Wa sami'na, kami sudah mendengar bagaimana jeritan orang yang di dalam. Kami takut ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Itulah bedanya orang beriman dengan yang tidak. Orang yang beriman belum pernah ke neraka, tapi sudah yakin di neraka itu ada. Orang yang tak beriman harus di depan mata dia dulu neraka, baru dia yakin. Ibu, udah pernah studi banding ke neraka? Belum. Ke Padang Mahsyar? Belum juga. Padang Bola? Udah. Padang Pariaman? Udah juga. Tapi walaupun kita belum pernah ke sana, kita yakin dengan adanya. Itulah iman. Inna mukinun. Belum pernah kita tengok, tapi kita sudah yakin. Mereka di depan dia dulu, baru dia yakin. Apa gunanya? Taubat pintunya tertutup dua. Pertama, ketika udah sampai ke alam barzah, alam kubur. Dua, ketika sampai ke alam akhirat, taubat tak ada guna. Kita masih di alam dunia, ruh masih bersemayam di sini. Ketika ruh masih ada, taubat masih ada harapan diterima Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama tadi, apa itu taubat? Kedua, apa manfaat taubat? Yang ketiga, apakah semua dosa diampunkan Allah? Yang keempat, kapan pintu taubat tertutup? Yang kelima, keenam, besok kita bahas. Yang mau kita bahas besok, dosa, apa yang membuat orang berdosa? Siapa pelaku taubat? Kalau saya mau taubat, apa yang saya lakukan? Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanda-tanda orang yang sudah taubatan nasuha, apa?